Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-27. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau menjelaskan ada banyak pendapat kira-kira malam-malam mana yang malam Lailatul Qadar itu turun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan malam ke-27. Tetapi Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan malam ke-21. Aisyah dan beberapa sahabat itu mengatakan malam ke-23. Ya. Ada sahabat yang lainnya mengatakan malam ke-25. Bahkan ada yang mengatakan malam ke-29. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menyebutkan pendapat Imam Malik. Saya cenderung mengambil pendapat Imam Malik karena itu lebih aman. Karena setiap malam di bulan Ramadan itu adalah malam penuh kemuliaan. Lebih-lebih 10 hari terakhir. Kalau semua kemudian nunggu yang ganjil-ganjil, maka yang lebih aman adalah setiap malam di bulan Ramadan. Karena ternyata ada hadis ketika nampak hilal Ramadan, idza halla hilal Ramadan, hadisnya cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Itu para malaikat itu berteriak dan penduduk arsy, fatuba li ummati Muhammad, tuba li ummati Muhammad, sungguh beruntung umat Muhammad dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam hadis itu dilanjutkan, semua makhluk baik yang ada di langit, burung-burung yang berterbangan, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, di dalam hadis itu disebutkan seluruh makhluk yang bernyawa semuanya mendoakan, memintakan ampunan kepada mereka. Mereka itu siapa? Umat Muhammad. Illa syayatin, kecuali syaitan. Maka dari berangkat hadis ini, maka jadi di malam pertama Ramadan saja semua malam itu berkah. Saya singkat saja karena ini kuliah tarawih ini ya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya cenderung mengambil pendapat Imam Malik. Aman kan? Karena setiap malam adalah malam penuh kemuliaan. Lebih-lebih di 10 hari terakhir. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah itu, biasanya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu di malam harinya, karena malaikat itu akan turun setelah adzan maghrib sampai kemudian dia kembali ketika adzan subuh. Di dalam hadis yang cukup panjang disebutkan, malaikat Jibril itu keluar bersama 70.000 malaikat yang berada termasuk penghuni Sidratil Muntaha. Beliau membawa 4 bendera yang berasal dari cahaya yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan 4 bendera yang dibawa oleh malaikat Jibril dengan 70.000 malaikat. Bendera yang pertama itu ditancapkan, dikibarkan di atas Ka'bah di Masjidil Haram. Yang kedua adalah di makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah di Masjidil Aqsa. Dan yang keempat adalah di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 4 bendera tadi yang berasal dari cahaya tadi, kemudian malaikat Jibril memerintahkan seluruh 70.000 malaikat tadi itu menyebar di seluruh dunia. Disebutkan dalam hadis itu tidak ada satupun bilik-bilik, tidak ada satupun rumah-rumah, tidak ada satupun tempat-tempat di mana kaum muslimin berada, maka malaikat akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Dan nanti ketika menjelang adzan subuh, mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaporkannya. Dan hari ini malam ke-27. Kalau kita lihat tanda-tandanya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketiga malam di mana malam Lailatul Qadar itu di dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan tidak panas dan tidak dingin. Jadi udaranya apa? Sejuk. Tidak panas dan tidak dingin.
Dan keesokan harinya itu matahari terbit itu tidak panas, kayak lembut itu. Ya, nanti dilihat sendiri. Disebutkan di dalam kitab itu tidak ada satupun lolongan anjing di malam harinya. Dan beliau menjelaskan malam Lailatul Qadar itu ketika sampai kepada seorang muslim, tiap-tiap muslim itu kondisinya beda-beda sesuai dengan tingkat keimanan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kenapa kita tidak tahu yang pasti dan Allah tidak menjelaskan secara pasti? Agar tadi itu seluruh malam Ramadan itu menjadi malam-malam yang sangat mulia dengan istimewa bagi kita. Nah, hari ini saya baru menyampaikan materinya. Ada 3 di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada 3 perkara. 3 perkara itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu berdampingan, berurutan. Yang pertama adalah aqimis shalah wa atuz zakah. Perintah sholat dan perintah zakat itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran berurutan. Di dalam kitab Durratun Nasihin, demikian juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laith As-Samarqandi, para ulama menjelaskan aqimis shalah wa atuz zakah. Perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat itu berdampingan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Para ulama menjelaskan maknanya. Ketika ada seorang muslim, dia sholat, tetapi ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka sholatnya tidak diterima. Aqimis shalah wa atuz zakah. Demikian juga kalau ada seorang muslim bayar zakat tapi gak tahu sholat. Mana yang ngomong sugih, poso gak gelem bayar fidyah. Karena ngajinya gak beres ini, makanya ngaji itu gak boleh ngantuk gitu. Ya, aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi perintah sholat dengan perintah zakat itu disebut oleh Allah berurutan. Dan itu saling kait-mengkait. Maka kalau ada orang muslim dia sholat tapi tidak mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah ataupun yang memenuhi syarat zakat mal, maka sholatnya tidak diterima. Nah, di dalam Islam zakat mal itu tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat mal itu harus memenuhi 2 syarat. 1, mencapai nisab, punya kelebihan harta yang kemudian disimpan dalam waktu 1 tahun mencapai nisab. Nisabnya itu 85 gram emas. Harga emas sekarang ya dikalikan 85 gram emas. Kalau bulan pertama memenuhi nisab, bulan kedua memenuhi nisab, bulan ketiga memenuhi nisab, tetapi ketika bulan 4 tidak memenuhi nisab, maka nanti dihitung ketika memenuhi nisab, dihitung lagi pertama. Karena syaratnya adalah memenuhi nisab kemudian haul selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan zakat fitrah itu zakat jiwa. Syarat wajibnya zakat, syarat diwajibkannya zakat fitrah itu 1, menangi urip di akhir Ramadan. Dan dia memiliki kelebihan harta dan makanan untuk dimakan dia sehari-hari dan keluarganya yang ia tanggung di malam akhir Ramadan hingga keesokan harinya. Maka kalau memenuhi syarat itu maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Ada orang fakir miskin, ternyata di akhir Ramadan atau sebelum akhir Ramadan dia itu dapat menerima zakat fitrah banyak, dapat zakat fitrah, zakat mal. Terus kalau dia menangi urip di akhir Ramadan dan dia memiliki kelebihan sesuai dengan syarat zakat tadi, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka kalau ada bayi lahir, ketika ada bayi lahir sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan, maka berarti bayi itu sudah wajib dikeluarkan apa? Zakat fitrahnya, karena dia menangi urip di akhir Ramadan. Tapi kalau bayi itu lahir setelah adzan maghrib, maka berarti orang tuanya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena bayi itu tidak menangi akhir Ramadan. Ini kebalikannya dengan mayat, kebalikannya dengan orang mati. Ketika ada orang meninggal dan dia meninggal sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan, maka berarti dia tidak dikeluarkan apa? Zakat fitrahnya, karena berarti dia tidak menangi akhir Ramadan. Tetapi kalau dia mati ketika dia meninggal setelah adzan maghrib di akhir Ramadan, maka wajib dia tetap dikeluarkan apa? Zakat fitrahnya, karena dia menangi di akhir Ramadan.
Ini kebalikannya dengan apa? Bayi lahir tadi itu. Demikian juga ada orang nikah. Ketika ada orang nikah dan dia nikah di akhir Ramadan sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan, maka berarti zakat istrinya, zakat fitrah istrinya ditanggung oleh siapa? Suaminya. Tapi kalau dia nikah di akhir Ramadan setelah adzan maghrib, maka zakat fitrahnya ditanggung dia sendiri atau walinya, keluarganya. Nah, waktu wajibnya zakat itu memang di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Bagaimana kalau kemudian dibayarkan, dikeluarkan zakat fitrahnya selama bulan Ramadan? Itu namanya takjil, disegerakan. Jadi takjil itu bukan nama makanan. Di Indonesia takjil itu jenenge panganan. Takjil itu menyegerakan. Nah, itu zakat. Yang kedua, teman-teman sekalian, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran juga bergandengan itu, berurutan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Perintah taat kepada Allah itu juga taat kepada Rasulnya. Maka kalau ada orang dia mengaku taat kepada Allah tetapi tidak taat sama Rasulnya, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka berarti ini taatnya bohong. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ketaatan sama Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi wa ulil amri minkum, di situ tidak ada kata ati'u. Wa ulil amri minkum maksudnya taatlah kepada pemimpin kalian yang taat sama Allah dan Rasul. Kalau ada pemimpin dia tidak taat sama Allah dan Rasul, maka tidak wajib ditaati. Apalagi diajak untuk berbuat maksiat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, saya sering sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini namanya paling banyak disebut oleh orang Indonesia, betul? Tapi lupa bahwa dia punya kitab yang luar biasa. Kitabnya jarang dikaji. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu, beliau mengatakan, mencintai Allah itu adalah mencintai Rasulullah. Dan mencintai Rasulullah itu artinya mencintai Al-Quran. Dan mencintai Al-Quran itu adalah mencintai syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Al-Quran hanya dipakai sumpah jabatan, diangkat tinggi-tinggi, tetapi begitu menjabat mengingkari Al-Quran. Maka kalau dia mengingkari Al-Quran, maka berarti dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah dikhianati, apalagi kita rakyat, betul? Nah, ternyata hari ini kita ditipu bener sejak 2017. Ternyata kalau kita pakai Pertamax dioplos gitu. Dan hari ini korupsi nomor 1 Pertamina, nyalip siapa? Timah. Dan itu semua BUMN. Kalau sudah kayak gitu, efisiensi. Jadi saya termasuk yang kena efisiensi hari ini. Karena biasanya saya sudah di PKT, di Badak. Saya ditelepon oleh panitia, Ustadz efisiensi. Jadi ternyata efisiensi kena pendidikan, korupsi jalan terus, kan kacau ini. Maka mencintai Allah itu mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah yang membawa risalah Islam. Rasulullah yang membawa Al-Quran sebagai wahyu, sebagai pedoman hidup. Ramadan ini jadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ini juga disebut oleh Allah gandeng. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang ketiga terakhir, karena sudah 15 menit ya. Gimana? Lanjut apa enggak ini? Duh, saya ini jauh rumahnya. Ya, belakangnya BPPD. Saya di Waru ini ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang ketiga, itu juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Maka kalau ada orang dia bersyukur kepada Allah, dia taat sama Allah, tetapi durhaka sama orang tua, maka itu dibenci oleh Allah. Memang ketaatan sama orang tua, selama tidak diminta berbuat maksiat, kita wajib menghormati. Tetapi kalau kita diajak untuk berbuat maksiat, maka la ta'ata li makhluk. Nah, ketaatan kepada Allah, maksudnya bersyukur kepada Allah. Setelah itu ayat ini menyebut bersyukurlah kepada kedua orang tua. Maka ada 3 cahaya
yang diberikan oleh Allah kepada kita bentuknya manusia, yaitu yang pertama adalah kedua orang tua. Maka kedua orang tua kita itu cahaya-cahaya. Kalau itu kita muliakan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian kita sudah nikah, maka berarti kita punya mertua, betul? Posisi mertua itu sama dengan orang tua. Maka tidak boleh kemudian membeda-bedakan. Bapakmu rene, njaluk duit mana iki? Ibumu nggawa beras mana? Posisi orang tua dan mertua itu sama, cahaya-cahaya Allah. Ada santri saya itu tanya, Ustaz, kalau gitu saya ingin mendapatkan cahaya Allah banyak, Ustaz. Saya akan nikah 4, Ustaz. Karena berarti mertuanya 4 gitu. Oh no, era-era ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di dalam Islam ada perintah silaturahim. Silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, yang wajib disilaturahimi adalah keluarga yang termasuk ahli waris. Berarti siapa? Orang tua, mertua, bisa di-list itu. Dan di dalam fikih keluarga yang tidak termasuk ahli waris yang disebut dengan dawil arham. Sehingga kita bisa list, itu yang wajib disilaturahimi. Silaturahim itu ada dua unsur di dalamnya. Satu, ziarah berkunjung. Yang kedua, berbuat baik. Kalau semua keluarga-keluarga muslim paham tentang pentingnya silaturahim, jadi silaturahim itu tidak nunggu kepaten. Paham Bapak Ibu? Tidak nunggu walimahan, ya. Apalagi nunggu rioyo, kesuwen. Bapak Ibu bisa mengagendakan 2 bulan, 3 bulan. Ada pertemuan keluarga, yang paling bagus enak itu. Ada pertemuan keluarga 3 bulan, 4 bulan. Kalau semua keluarga melakukan silaturahim, dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Karena silaturahim tadi ada 2 unsur. Unsur pertama ziarah berkunjung. Ketika kita berkunjung kepada famili kita dan ternyata non jauh di sana ada famili kita ternyata tidak mampu, tidak bisa menyekolahkan anaknya, maka keluarga yang termasuk ahli waris membantunya, menolongnya itu wajib. Jadi bukan ahli waris itu kalau mati ngenteni warisan atau rebutan warisan, tapi kewajiban membantu, kewajiban memberikan nafkah. Coba, indah apa enggak Islam itu? Kalau semua keluarga menerapkan ini, paham betul syariat Islam, maka akan terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Nah, ada anak itu pulang hari raya, itu kadang-kadang kita lupa ini. Ini yang wajib disilaturahimi, bukan taman safari ban bobin. Bukan. Ada anak pulang ke rumah itu bawa roti sak blek, ya, hongguan lagi, nyebut merek, ternyata isinya krecek, enggak ya? Dia ke rumah orang tuanya bawa roti sak blek, begitu pulang, mak kono beras 50 kilo, cak gowo ya mak kok sampai nonok minyak goreng akeh, cak gowo ya mak kono brambang, cak gowo ya mak, ono anak model kayak gini. Akhirnya orang tuanya pancet ae wis rabi nek mulai ngerampok. Bagaimana mungkin kita ingin dimuliakan oleh Allah sementara kadang-kadang kita kalau sudah pulang itu gak nggawa apa-apa malah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah banyak orang tuanya di sini ya. Berarti sudah kakek-kakek ini ya. Nah, sampean toto anak sing model kayak ngono iki ya. Sampean kandhani, sampean ceritani ini. Jadi, yang ketiga tadi Allah memerintahkan bersyukur kepadanya dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Cepat saja, cahaya yang kedua adalah pasangan hidup. Maka orang Jawa bilang garwo, sigarane nyawa. Maka suami istri harus kompak doanya. Betul? Suami istri itu garwo, sigarane nyawa. Sampai niku nek mbujuki bojo, ketara apa ndak? Ketara Pak, wis garwo kok sigarane nyawa. Irunge mekrok gitu. Lah, cahaya-cahaya yang kedua adalah siapa? Pasangan hidup. Makanya momen Ramadan ini kita jadikan momen untuk membuat program tahunan. Ya, kumpul bareng di malam-malam akhir Ramadan, anak, istri, keluarga buat proposal hidup. Mintakan sama Allah di akhir-akhir malam, di sepertiga malam. Ditulis kemudian ditandatangani, tempel di tempat yang sering kita lihat, kasih bigora. Kenapa ditandatangani suami istri dan anak-anak? Biar saling mengingatkan. Apalagi kalau yang mengingatkan anak, mak jelep apa enggak? Terakhir, karena sudah ada yang sendakep,
Sudah ada yang sudah sendepel ngantuk ya, daripada aku mek dirasani mek wong wis maper meh. Ya, ini enggak pernah banjir sini ya. Sekarang waru Pak, kemarin enggak hujan, aku metu teko omah, banjir Pak. Padahal gurine BPPD. Makanya kepala BPPD saya bilang, sampai enggak keculek moto ya, buri sampean banjir. Terakhir Bapak Ibu, cahaya yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa manusia adalah para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para ustadzah-ustadzah kita, para kiai-kiai kita. Itu guru-guru kita yang disebut jadi cahaya-cahaya. Kita bisa ngerti, bisa paham karena guru-guru kita, betul? Maka ketika kita memuliakan tiga orang ini, tentu selain Allah dan Rasulnya, yaitu cahaya pertama, kedua orang tua, kemudian pasangan hidup dan guru-guru kita, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menangi Ramadan di tahun yang depan, ya. Pokoknya anggap saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, sehingga kemudian kita tidak menyia-nyiakan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.